Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dengan materi metode reduksi order. Kita ketahui prinsip metode reduksi order 2 ini yaitu reduksi mengurangi. Di mana Y double aksen sama dengan F kali X, Y aksen dengan F, X, Y aksen adalah fungsi kontinu. Langkah penyelesaiannya yang pertama kita misalkan nih, Y aksen sama dengan Z sama dengan ZX atau Z merupakan fungsi dan Z maka diperoleh Y double aksen sama dengan Z. Yang kedua, persamaan diferensial order 2 direduksi menjadi persamaan diferensial order 1, yaitu Z aksen sama dengan F, X, Y, dan cari penyelesaian untuk Z-nya. Yang ketiga, kita substitusikan Z sama dengan Y aksen dengan cara penyelesaian untuk Y, penyelesaian akhir akan diperoleh dua konstanta sembarang yaitu K1 dan K2. Terdapat dua jenis syarat untuk mendapatkan penyelesaian tunggal, yaitu yang pertama ada syarat awal, di mana Y, X0 sama dengan A, dan Y aksen X0 sama dengan B. Syarat yang kedua ada syarat batas, yaitu Y, X1 sama dengan A, dan Y, X2 sama dengan B. Kita langsung ke contoh ya teman-teman. Di sini terdapat masalah nilai batas persamaan diferensial X, Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan 0. Y satunya itu sama dengan 1 dan Y tiganya itu sama dengan 0. Maka langsung saja kita selesaikan dengan menggunakan 3 langkah di atas. Yang pertama kita ambil Y aksen sama dengan ZX diperoleh Y double aksen sama dengan Z aksen. Langkah kedua kita substitusikan langkah pertama ke dalam soal sehingga XZ aksen ditambah Z sama dengan 0. X dz per dx. Kenapa? Karena kan z-nya itu aksen, jadi turunan, kita turunin ke x. Jadi x dikalikan dengan dz per dx plus z sama dengan 0. X dt per dx plus t itu sama dengan 0. Kalikan dengan dx per xt. Kita kalikan dengan dx per xt. Menjadi dt per z ditambah dx per x itu sama dengan c. Kita integralin menjadi dx per z sama dengan integral min dx per x. Integral dari dz per x itu per z itu menghasilkan ln z sama dengan integral dari min dx per x itu menghasilkan min ln x plus ln k1. Ln k1-nya konstanta, dibuat bentuk ln agar mudah mencari z-nya. Sehingga menghasilkan Z sama dengan K1 per X. Itu menggunakan sifat logaritma natural. Selanjutnya langkah ketiga kita substitusikan Z sama dengan Y aksen. Sehingga Y aksen sama dengan K1 per X. Y aksennya kita buat diferensial menjadi dy per dx sama dengan K1 per X. Kita kali silang menjadi dy sama dengan K1 per X dx. Terus teman-teman kita integralin, integral dari dy itu y, integral dari k1 per x dx itu k1 ln x plus k2. Itu merupakan solusi umumnya. Langkah keempat kita menggunakan solusi umumnya, yaitu y1 sama dengan 1, maka y sama dengan k1 ln x plus k2. Y satunya itu 1 sama dengan K1 dikali 0 ditambah K2. Jadi 1 sama dengan K2. Selanjutnya kita cari Y3 nya sama dengan 0. Kita masukin jadi Y sama dengan K1 ln X plus K2. 0 sama dengan K1 ln 3 plus 1 min 1 sama dengan K1 ln 3. K1 sama dengan min 1 per ln 3. Sehingga kita dapat menyelesaikan solusi khususnya yaitu Y sama dengan K1 ln X plus K2. Y sama dengan min 1 per ln X plus 1.
Oke, baik teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.